memahami kronologis awal. Yang pertama, kita lihat sendiri sekarang kondisi TPS kita, terutama di Kapling Baru sudah sangat tidak memungkinkan, karena di situ salah satu kondisinya memang pas di samping jalan utama. Maka itu beberapa waktu lalu kita mengajukan untuk pengajuan lahan TPS tempat pembuangan sementara ke pemerintah dan ke BPBD. Setelah kita ajukan dan melihat kondisi di Sungai Langkai ke depan bukannya tambah berkurang, namun tambah padat sekali, terutama wilayah perumahan, wilayah Kapling, bahkan kita tidak memiliki ruang terbuka hijau. Dan dapatlah, karena memang kita pengajuan, diberikan alternatif pada waktu itu oleh pihak BP Batam, lahan, pakai aja lahan pemerintah yang ada di Sungai Langkai, dan diberilah lahan pada waktu itu. Silakan dipilih untuk lokasinya, mulai dari jalan samping Nusa Batam itu, jalan masuk kita utama itu sampai ke Apiary Garden. Di situ wilayah silakan, itu wilayah yang dapat kami berikan untuk pengajuan kita terkait tempat pembuangan sementara. Itu kronologisnya biar Bapak paham. Yang kedua, beberapa hari yang lalu kami melakukan survei ke lokasi. Kita cek ke lokasi dari wilayah yang diberikan, kita mengambil titik koordinat untuk dibuatkan PL. Nah, itu kita cek ke lokasi pada waktu itu yang menurut kita hasil survei kita yang paling memungkinkan. Yang pertama, akses masuk tersedia. Yang kedua, jauh dari rumah ibadah. Dan setelah hasil kita ukur, memang didapat hasil kemarin itu dengan titik lokasi kita itu rumah ibadah yang terdekat gereja Katolik Maria Bunda Mantu Abadi, itu titik koordinat yang kita ambil kurang lebih 124 meter dari lokasi rencana TPS kita. Perumahan Mulia Agung itu kita ambil titik koordinat itu 82 meter. Dan titik yang kita lihat kemarin, nah yang paling dekat memang sebenarnya itu perumahan Buana Raya, tapi kondisinya di belakang itu kurang lebih 31 meter dengan rumah penduduk terdekat. Sehingga ini yang mungkin menjadi dasar pemikiran kita untuk kita dudukkan bersama terkait memang kita butuh tempat pembuangan sementara dan kita diberikan lahan antara wilayah itu. Maka jadi perlu kita dudukkan ke Bapak Ibu sekalian, katakanlah memang di mana lokasi sebaiknya kita meletakkan TPS tersebut, karena lahan yang tersedia hanya di situ. Itu yang pertama. Jadi Bapak kita sama-sama kita pikirkan bersama, karena ini bukan persoalan saya, bukan persoalan pihak kecamatan, bukan persoalan pihak daerah, tapi persoalan masyarakat Sungai Langkai. Kita butuh tempat pembangunan sementara, dan sementara kita diberikan lahan antara posisi itu. Itulah kita meletakkan mana kira-kira titik yang terbaik. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait kenapa ini baru dilakukan sekarang? Karena kemarin kita tahun kemarin mau kita laksanakan, memang kita belum sama sekali mendapatkan lahan terkait relokasi TPS tersebut. Selanjutnya juga kebetulan ada pihak ketiga yang ingin memberikan CSR untuk dibuatkan TPS percontohan. Jadi saya bertanya, TPS percontohan seperti apa Pak? Hingga dijabarkan pada waktu itu TPS percontohan merupakan TPS yang tidak terlihat seperti TPS. Seperti apa Pak? Kan gitu. Kita bertanya seperti apa TPS yang tidak terlihat seperti TPS. Dan ternyata memang feelingnya itu agar mungkin
agar tidak merusak pemandangan segala macam, itu ditanamin bambu kuning sehingga nampak seperti taman. Bambu kuning keliling. Terus dalamnya baru bin-bin, lokasi di depannya kita cor, dalamnya juga kita cor. Menjadi pertanyaan sebenarnya yang akan menjadi persoalan warga, ini kita butuh komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup. Sebenarnya kalau sampah itu datang diangkat tidak akan menjadi persoalan, Bapak Ibu. Saya yakin nggak akan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan kan sampah menginap. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau sampah di situ dia menginap satu malam, ini akan menimbulkan bau ke sekitar. Ini otomatis. Kita tidak bisa pungkiri itu, namanya sampah. Segala macam yang dari rumah tangga sebenarnya masuk berkumpul di situ. Nah, kalau dia sampai nginap, nah ini yang mungkin akan menjadi persoalan, terutama kalau dalam kondisi radar itu memang 50 meter terdampak. Memang yang akan terdampak sebenarnya kalau 50 meter itu di Bonaraya, karena hasil kumpulan titik koordinat kita 30 meter hanya dari perumahan Bonaraya di belakang itu ke depan. Nah, dalam rangka itulah ini mengajak perwakilan Pak RT Pak RW dari Bonaraya, dari Puri Agung, dari pihak gereja untuk mendudukkan ini. Nah, itu solusi yang kami tawarkan sebenarnya. Kita minta komitmen dari DLH. Kira-kira bisa tidak sampah ini tidak menginap? Kan gitu. Kalau memang ada komitmen itu, dijamin sampah ini tidak menginap, saya kira sebenarnya tidak ada persoalan. Namun kalau ini tidak ada jaminan dari pihak yang hidup untuk ini, ya saran saya daripada nanti akan menimbulkan persoalan, kita ingin memindahkan persoalan yang dari depan ke belakang, ya coba kita tunda dulu, kan gitu. Nah ini kita butuh informasi akurat dari pihak daerah apa yang terjadi di lingkungan hidup sebenarnya. Kalau memang ya Pak, maaf Pak, misalkan ini karena kesalahan teknis, karena COVID, anggaran dipotong, mobil rusak segala macamnya, itu saya harap daerah menyampaikan, karena kita pihak kelurahan hanya sebagai fasilitator terhadap antara pihak pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup hal ini dengan pihak masyarakat. Kita kan mendudukkan, jadi kita pihak penengah antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat terkait hal ini. Sepanjang sebenarnya tidak ada persoalan, kenapa tidak kan gitu? Mumpung bapak-bapak sekalian ada perangkat, ada apa kita duduk. Namun dirasa kalau memang belum bisa memenuhi kriteria yang saya sampaikan tadi, ya sebaiknya kita tunda dulu. Sampah terutama di wilayah Sagulung pada umumnya dan Sungai Langkai pada khususnya. Kepada Bapak kami. Saya perwakilan dari Dinas Lingkungan. Nama saya benar bukan Effendi. Saya dipanggil Pak Ulik waktu itu, jadi saya Pak Ulik ini. Jadi saya perlu dia sampaikan. Ya selama ini kan kita terkendala itu pengangkutan 6 armada. 6 armada ini bisa sebenarnya bisa kita angkat selesai dari sore. Dan tadi yang jalan cuma 2. Kerusakan itu ya di kantor tuh saya pernah cek belum siap juga sampai sekarang tuh karena ada kendala kerusakan. Yang kedua, ya selama ini kita kan kenapa belum ada juga istilahnya ada yang istilahnya mengatakan komplain itu baru-baru ini lah kira-kira 1 bulan ke belakang. Karena tadi 6 unit Pak kita punya armada untuk penarik. Ini kan kita jalan terus nih sampai sore kita gerak terus. Tapi ya besok lagi masih menumpuk juga karena tadi untuk penarikan tadi itu mobilnya itu rusak 4 biji. Seharusnya tuh satu sehari bisa 4 trip. Karena kerusakan tadi kita 4 titik yang kita angkat. Sungai Langkai, yang di Kapling Baru, Mandalay, Sungai Ukok, sama TTS 4. Jadi kendala kami di situ Pak. Tapi itu perlu nanti saya sampaikan juga seperti apa. Jadi makanya saya belum pernah udah. Kendala kami di situ. Tapi kami belum tidak bisa mengatakan kami tidak mampu. Tetap kami usahakan seperti apa. Ya selama ini itulah. Yang kendala tadi yang saya sampaikan tadi itu aja.
6 unit yang untuk penarikan tadi, 4 yang rusak. Kalau 6 jalan, ya selama ini mungkin Pak kasih transisi mungkin dah pernah cek juga. Belum ada istilahnya di nama ada kadang-kadang kendala itu ada, cuma tadi ya tak seberapa separah inilah. Tapi kita terlakukan Pak. Pengangkutan siap ini sekarang masih jalan, kita bantu dengan lori dan truk yang ada setelah kerja 2 rit tadi, kita bantu dengan lori lain. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Tapi untuk alhamdulillah masukan bapak akan saya sampaikan ke pimpinan. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai gambaran Bapak nih Pak ya, karena dalam kondisi sekarang itu memang tidak layak lah. Iya, iya. Karena belakangan ini banyak sekali kita terima komplain, terutama wilayah-wilayah terdekat dengan TPS yang di situ. Yang pertama Masjid Nusa Batam, yang kedua Perumahan Nusa Batam, yang ketiga Perumahan Parisa Indah yang melakukan kita. Jadi jangan sampai ya kan pihak rela tidak bisa menjalankan ini, nanti besok lagi ramai-ramai pula warga Nusa Batam sama Parisa ke sini, jadi tak mungkin mau kita buang sampah tengah jalan semua, kan gitu, logikanya nggak masuk kan. Nah maka hari ini harapan saya bisa segera diselesaikan, minimal pun ya kan bilang sampah-sampah yang dalam kondisi saat ini sementara di situ, walaupun belum kita nanti bisa buat TPS percontohan yang memang bagus dengan armada yang oke, yang minimal sampah kita teramankan dengan baik. Jangan sampai nanti saya yang bingung, ini oke yang kita amankan, besok warga Nusa Batam sama Parisa yang di sini lagi kan. Jadi tak mungkin kita tak ada tempat pembuangan sampah kita mau buang kemana, kan tidak masuk akal. Padahal ternyata kondisi kendalanya tadi di alat angkutan DLH kan gitu. Jadi saya tidak mau juga memindahkan dari masalah suatu wilayah masalah, pindah masalah ke wilayah lain kan. Ya juga mau bilang kita benturkan antara warga nggak mungkin. Maka itu kalau ada anak sementara dalam kondisi dalam kondisi sekarang ini bisa lebih baguskan, terutama mungkin ada bantuan armada dari wilayah lain masuk dulu ke kita. Kondisi yang di Kapling tidak kredit, saya kira tolong pelan-pelan kita kasih masukan sama Masjid Nusa Batam, warga Nusa Batam juga bisa mungkin sementara kalau memang awalnya sudah di situ mereka bisa menerima kan gitu. Tapi kalau kondisi kredit terus mereka nanti ramai di sini, kita tidak dapat lahan di situ, sementara warga ini juga dengan kondisi begitu nggak mau terima limpahan masalah dari ini ke wilayah mereka, jadi tak mungkin kita datang ke TPS kan gitu, masuk akal. Jadi sampai Bapak Ibu mau dibuang kemana kan gitu. Hal-hal ini yang harapan saya bisa di-push lagi lah dari pihak DLH. Nah itu kalau dalam kondisi begini, pemikiran saya nggak perlu mikir Bapak semua belum bisa untuk kita pindahkan ke dalam kan gitu. Kalau harapan saya pun tidak belum kita pindahkan ini, jangan pula pelayanan masih belum maksimal, yang masih nanti lama-lama. Kalau orang Nusa Batam sama Parisa ini pusing lagi kepala saya kan begitu. Jadi kesimpulan kita, Bapak Ibu, saya kira Bapak sudah paham lah semua mengenai ini. Sementara menjelang DLH mengamankan armadanya, semoga warga terdekat yang di TPS sementara kita di jalan tidak komplain juga. Itu dulu harapan saya Pak. Nanti kalau memang situ sudah lancar, ya kan, armada sudah oke, betul TPS percontohan itu bisa kita buat, baru kita dudukkan nanti titik yang paling pas. Kira-kira di mana untuk titik TPS yang pas dari BP Batam, karena dari BP Batam minta kita ambil koordinat yang pas agar dalam peletakan TPS ini dapat maksimal, terutama angkut juga oke, jalan ke arah lokasi juga oke, dan ini juga membantu proses. Pak Lurah, Ya. mohon petunjuk, saya potong Pak.